setelah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sebagaimana yang kita tahu, salah satu nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat umur. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan hidup. Itu adalah salah satu di antara sekian banyak nikmat yang mahal. Dan sebagaimana yang kita tahu pula, sebagaimana yang kita tahu juga bahwa umur ini rahasianya Allah. Gak ada yang tahu umurnya kita ini sampai kapan. Maka sepatutnya buat kita, kalau kita sadar bahwa umur ini bukan kita yang punya, umur ini bukan kita yang ngatur, maka sepantasnya buat kita untuk tidak menunda-nunda amal. Sebab orang yang menunda-nunda amal itu seolah-olah dia tahu umurnya dia kapan. Orang yang menunda-nunda amal itu seolah-olah dia sok tahu, kemeru. Orang yang menunda-nunda amal itu sudah ngelancangi urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur rahasianya Allah. Siapa yang tahu umurnya manusia kecuali Allah? Maka kalau ada orang misal diajak taat, diajak ibadah, diajak amal soleh, diajak sholat, diajak tobat, bilangnya nanti, besok, nunggu tua, diajak sedekah, nunggu kaya, misalnya gitu. Diajak taat, nunggu sehat, misalnya gitu. Ini orang sudah terlampau jauh dalam berpikir. Ini orang sudah ngurusi, nyampuri urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak tahu umurnya dia kapan kok. Bagaimana mungkin dia bilang nanti aja saya kalau mau taat, nunggu tua saja kalau saya mau tobat, nunggu saya kaya baru saya akan sedekah. Dari mana dia tahu kalau dia itu bakal taat, bakal tua, bakal kaya, bakal punya kesempatan hidup masih? Dari mana dia tahu? Nantinya kita, besoknya kita, tuanya kita, mampunya kita, sempatnya kita, kayanya kita, itu urusannya Allah. Lah kalau kita offset dalam berpikir, ya berarti kita sudah ngelancangi urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sudah sepantasnya buat kita, kalau kita betul-betul sadar bahwa umur ini rahasianya Allah, maka kalau kita punya kesempatan untuk taat, jangan disia-siakan. Selagi kita mampu taat, disegerakan. Khairul bir ajiluh. Sebaik-baiknya perbuatan taat yang disegerakan. Dalam hadisnya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Kalau punya rencana taat, disegerakan. Sebelum turun yang namanya fitnah, ketahuilah terjadinya fitnah pada suatu zaman itu halus. Sebagaimana halus itu dari siang menjadi malam. Dari siang menjadi malam ini bukan dari padang moro-moro peteng. Enggak, tapi halus, perlahan-lahan, sepotong demi sepotong. Maka begitu juga dengan fitnahnya zaman. Karena halus fitnah zaman ini dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih parah, maka kadang-kadang orang itu nggak sadar. Saking dahsyatnya fitnahnya suatu zaman, pagi iman, sore kafir. Hati-hati loh. Karena itu kalau kita mampu taat, sempat taat, segerakan. Yang namanya taat itu menguatkan iman. Kalau ditunda-tunda, selak kafir disian. Paham kira-kira maksudnya? Jangan nunggu meneh, cocok meneh kafir gitu loh. Ku elek wis tuwek, cocok tuwek es kafir disian. Jangan. Selagi sempat segerakan. Kenapa? Karena amal soleh itu menguatkan iman. Jangan kalau sudah terjadi fitnah suatu zaman, fitnah kepada keimanan, fitnah agama pada dirinya, baru dia berangan-angan begini begitu. Kasep. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, nikmatan maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu. Selagi nikmat ini ada pada diri kita, kita banyak tertipu, banyak lalai.
Kalau sudah dicabut ini nikmat oleh Allah, baru dia sadar. Apa itu dua nikmat yang banyak menipu manusia ini? Sehat dan kesempatan. Selagi sehat, banyak lupa, banyak lalai, banyak maksiat. Kalau sudah sakit, baru mimpi, baru berkhayal. Coba saya sehat, Bib, saya akan begini ya, saya akan begitu. Selagi muda, wah banyak lupa, banyak lalai, banyak maksiat. Kalau sudah tua, coba saya muda, Bib. Tidak mungkin. Usahanya kalau sudah kadung jatuh, kadung bangkrut, coba saya kaya, Bib, saya akan. Dulu kaya ngapain kamu? Selagi sempat segerakan. Jangan kalau sudah mepet, ya, merasa ajal udah deket misalkan, atau banyak kesibukan, satu belum selesai, datang kesibukan yang lain terus, baru dia berkhayal, bermimpi. Coba saya nggak sesibuk sekarang, Bib, saya akan begini, saya akan begitu. Kaset, terlambat. Kalimat mumpung itu mahal, tapi seringkali orang sadar bahwa kalimat mumpung itu mahal kalau sudah nggak mumpung lagi. Sering terlambat. Mumpung enom iku larang, tapi sering orang sadar lek wis tuwek. Mumpung mampu itu mahal, tapi sering orang sadar kalau sudah jatuh, bangkrut. Mumpung sehat itu mahal, tapi sering orang sadarnya kalau pas sakit. Mumpung sempet urip iso ambaan itu larang, tapi seringnya orang sadar kalau sudah meninggal. Kalimat mumpung itu mahal. Nah, selagi mumpung reganono, al-waqit nafis fala tasrifhu illa linafis. Waktu, umur ini mahal, maka jangan sampai dihabiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Akhirnya nyesel loh nanti. Orang yang menunda-nunda amal itu nabung getun. Orang yang menunda-nunda taat, menunda-nunda taubat, itu nabung getun. Nggak ada yang diapain kecuali nyesel. Selagi kita sehat taat, sehingga kalau kita sakit, kita tetap dapat pahala sebagaimana ketaatan yang kita lakukan ketika kita sehat. Kita sehat, sholat berjamaah di masjid. Kapan sakit nggak bisa berjamaah di masjid, tapi tetap dapat pahalanya. Kenapa? Ketika sehat, kok masuknya. Ketika kita mukim, kita hadir pengajian. Ketika kita musafir, kita nggak bisa hadir pengajian. Walaupun di mana, kita tetap dapat pahalanya. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang hamba dalam keadaan sakit atau musafir, Allah catat baginya pahala sebagaimana ketaatan yang dia kerjakan ketika dia sehat, ketika dia mukim. Lu enak berarti kan? Kan nggak mungkin kita ini mukim terus nggak musafir. Kan nggak mungkin kita ini sehat terus nggak sakit-sakit. Karena itu selagi kita sehat, gunakan taat, sehingga kalau datang sakit tetap dapat pahalanya gitu.